Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah berkat doa kalian semuanya, saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, marilah kita hadirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah bagi peluang kepada kita untuk hidup satu hari lagi sehingga sehingga kita dapat bertemu kembali pada hari ini, ya, pada petang hari ini yang insya Allah penuh keberkatan, ya, karena pertemuan di dalam satu majelis ilmu yang insya Allah bermanfaat, ya. Di mana Allah akan menurunkan 40 malaikat, ya, di setiap majelis ilmu yang diadakan. Jadi baik untuk kita mempersedikit bukan memperbanyak tapi sedikitkan berbicara, yang tidak penting, mengurangi berbicara, pembicaraan yang kurang bermanfaat. Maka sebaik-baiknya ketika kita di dalam majelis ilmu banyakkan kita berdoa. Karena apa? Insya Allah 40 malaikat rahmat yang bersama kita itu akan mengaminkan doa kita. Dan doa kita ya sudah tentulah kalau malaikat yang mengaminkan pasti Allah akan mengabulkannya. Jadi harap, ya, ambil perhatian sepenuhnya. Kalaupun tak mengambil perhatian sepenuhnya, banyaklah doa-doa. Jangan tidur sudah. Ya. Kan? Oke lah. Untuk lagi kita mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka majelis kita ini dengan kita sama-sama membaca salawat nariyah, ya. Mudah-mudahan dengan kita membaca salawat nariyah, bagi Anda yang mungkin pada hari ini kurang begitu sehat, Allah segera bagi kesembuhan kepada Anda. Dan bagi Anda yang mengalami kesulitan, kepayahan, Allah angkat kepayahan itu, Allah beri jalan keluar yang terbaik. Dan mungkin, bagi Anda yang kurang tenang, jiwanya, hatinya, ada kerisauan, baik dalam pekerjaan ataupun juga urusan mungkin rumah tangganya, ya. Semoga dengan kita bersalawat nariyah Allah permudahkan segala sesuatunya. Allah kembalikan jiwa kita dengan jiwa yang tenang. Ala hadiniyah wa kullanatin khasa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Mari kita salawat nariyah bersama-sama. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illazi tanhalul bil'uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wasahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli maklumillah. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi hambanya yang benar-benar bertakwa dan di akhirat kelak nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya. Dan juga yang keduanya, salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala sesuatunya urusan kita di dunia maupun di akhirat Allah permudahkan, dan juga mudah-mudahan dengan kita bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita ketahui bersama, pada hari ini adalah hari yang ke-7, yang ke-8. Malam malam ini malam yang ke-9 untuk kita bertarawih. Betul tak? Alhamdulillah. Kan? Kita sudah berada sudah 1 minggu sudah kita lewati untuk kita sama-sama berpuasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir bulan Ramadan kita senantiasa meningkatkan lagi amal ibadah kebaikan kita. Di mana di luar sana sudah mulai loyo. Tahu loyo kan? Sudah mulai tidak semangat lagi. Trennya terbalik kita. Yang seharusnya semakin hari ke depan
Semakin bulan Ramadan kita mau ditinggalkan dengan bulan Ramadan, semakin menguatnya kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seharusnya masjid-masjid bertambah penuh. Namun yang terjadi pada adat kebiasaan kita adalah terbaliknya, kebalikannya. Semakin banyak malam Ramadan, semakin hampir Ramadan meninggalkan kita, maka soft-soft dekat masjid pun sudah mulai ditinggalkannya. Mana yang ramai? Pasar. Yang ramai mana? Semua dah hafal kan? Mall. Yang ramai mana? Terminal. Airport. Semuanya. Itu yang ramai. Pasar malam, bazar. Alhamdulillah sekarang ni ya bazar ada juga. Dua tempat, Gelang Serai dengan Masjid Sultan Arab Street. Alhamdulillah ada lah. Itulah tempat-tempat itulah yang biasanya selalu diramaikan. Boleh tak untuk kita tahun ini diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh rahmat, bulan maghfirah. Maka ambillah peluang ini dengan sebaik-baiknya. Tinggalkan adat-adat lama, kebiasaan kita itu. Untuk kita memberi fokus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita semakin kesini semakin naik. Bulan Ramadan semakin naik juga aktivitas ibadahnya. Allah Ustaz itu kan Nabi. Saya ni siapalah kan? Karena Nabi itulah dicipta daripada kalangan kita. Untuk apa? Untuk kita mudah mengikutinya. Jadi bukan alasan itu Nabi kita tak dapat membuat tak boleh ikutnya. Tak. Itu hanya alasan orang yang putus asa sahaja. Itu hanya alasan orang yang bermalas-malasan. InsyaAllah ketika kita ada usaha-usaha perbaikan di dalam diri kita, dalam kita mengejar kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan ini, InsyaAllah Allah akan bagi kemudahan. Tetapi kalau kita sudah memasang diri kita, halangi diri kita dengan kemalasan dan sebab-sebab lain yang diada-adakan, pastinya tidak akan dapat maksimal yang kita inginkan, yang kita perolehi, apa saja yang ada keistimewaan di dalam bulan Ramadan ini. Jadi perlunya senantiasa kekuatan, keinginan, azam yang tinggi di dalam hati kita. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan ini. Ustaz, saya susah. Saya bekerja. Saya penat. Orang lain pun sama juga. Bekerja sama juga orang lain juga penat. Tapi kepenatan itu percayalah, puan-puan sekalian, Allah akan bayar dengan mahal. Allah curahkan segala bentuk rahmah di dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Allah buka pintu surga. Percayalah dan yakinlah. Kepenatan kita, kurang tidurnya kita di malam-malam bulan Ramadan, pasti Allah akan gantikan kepenatan itu, kekurangan tidur itu dengan kenikmatan yang tiada tara kelak. Tidak ada di dunia tidak kita dapatkan di dunia, sudah pasti dan yakinlah
di akhirat kelak nanti pasti kita akan mendapatkannya. Nah, dan spesial Allah akan memberi pintu jalan ke surga itu kepada hambanya yang berpuasa dan beramal ibadah di dalam bulan Ramadan. Melalui jalur yang khusus VVIP. Yang mana tidak disediakan untuk orang lain melainkan hanya Allah untuk orang yang berpuasa sahaja. Apa itu pintunya? Yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Pintu surga yang khas diperuntukkan bagi hambanya yang berpuasa dan beramal soleh di dalam sepanjang bulan Ramadan. Spesial. Ketika semua orang sudah memasuki pintu Ar-Rayyan itu, tutup balik itu pintu. Allah tidak peruntukkan untuk yang lain-lain. Dikhaskan. Inilah spesialnya, teman-teman. Oleh karena itu jangan lagi untuk kita bermalas-malasan. Biarlah orang di luar sana sudah mulai meninggalkan soft salat berjamaah di masjid. Ya, namun kita jangan sampai. Kalau kita tidak dapat menunaikan di dalam masjid, tunaikan di dalam rumah kita masing-masing. Andai kata kita tidak dapat menunaikan solat tarawih dengan berjamaah ataupun dengan solat isya berjamaah, Ustaz saya terlalu penat, seharian saya bekerja. Selalunya bulan Ramadan hanya siang hari saja saya bekerja. Namun ni bulan Ramadan overtime Ustaz. Maghrib kerja, sahur pun bangun lagi dan sebagainya. Penat Ustaz, tak habis-habisnya pekerjaan. Betul. Ya, bukan saja kita yang bekerja. Semuanya orang mengalami begitu ketika di dalam bulan Ramadan. Ya. Namun paling tidak saya nasihatkan, saya mengingatkan untuk diri saya lah. Walaupun kita tidak mampu menunaikan salat tarawih, paling tidak tunaikanlah 2 rakaat sebelum kita bersahur. Salat tahajud. Sudah mencukupi dan sudah memadai untuk kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan berqiyam. Enggak? Salat tahajud. Mudah. 2 rakaat. Sebelum bangun sahur. Biasa bangun jam berapa? Jam 3. Jam 3 bangun, jangan terus ke dapur. Bangun, ke toilet. Ya, enggak mandi, silahkan. Ya, kalau tak nak mandi, tak mengapa. Ya, ambil air wudu, tunaikan salat 2 rakaat sahaja. Mudah-mudahan dengan usaha, dengan amal yang sedikit itu, tapi kita melakukannya berterusan, insya Allah mudah-mudahan Allah hadiahkan kita semuanya dengan malam Lailatul Qadar. Walaupun dengan 2 rakaat. Kenapa boleh Ustaz? Boleh insya Allah. Karena malam Lailatul Qadar ini diberikan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad secara keseluruhannya. Bukan hanya kepada orang alim saja. Bukan kepada wali-wali Allah sahaja. Tapi juga bagi kita ni orang biasa, orang awam ni pun juga boleh mendapatkannya. Asalkan kita mengusahakannya dengan kita terjaga di waktu malam. Bukan hanya terjaga, bangun begitu saja tanpa menunaikan salat, zikir. Bukan. Tapi haruslah terjaga kita dengan kita mendirikan paling sedikit 2 rakaat salat tahajud sebelum kita menyiapkan sahur. Kenapa? Ya tadi, teman-teman. Ya. Malam Lailatul Qadar tidak datang di tengah hari, tidak datang di siang hari, di pagi hari, tidak. Tapi malam Lailatul Qadar datang di malam-malam bulan Ramadan. Tiada siapapun yang mengetahui bila bulan Ramadan malam Lailatul Qadar itu datang. Ada yang meyakini 27 Ramadan, silahkan.
Ada yang meyakini 2 hari-hari ganjil, 21, 23, 25, di 10 terakhir bulan Ramadan, silahkan. Namun yang sebenarnya tidak ada siapapun yang mengetahui tepat bila datangnya malam Lailatul Qadar. Yang pasti adalah Lailatul Qadar itu datang turun pada malam-malam bulan Ramadan. Oleh karena itu diperlukannya konsistensi kita dalam melaksanakan qiyamul lail. Bukan hanya tarawih saja, bukan. Kalau kita dapat menunaikan tarawih itu adalah lagi baik. Tapi kalau kita tak dapat tadi karena kepenatan, karena urusan pekerjaan dan berbagai macam lainnya, maka cukuplah 2 rakaat sebelum sahur, tunaikanlah. Jangan sampai tidak rugi kalau kita tidak menunaikannya. Sangat jelas dalilnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berqiyam, mendirikan salat di malam-malam bulan Ramadan, di situ disebutkan mendirikan salat secara umum. Jadi bukan hanya wajib tarawih saja. Tapi salat malam banyak. Termasuklah tarawih yang spesial di dalam bulan Ramadan ini. Ingatkan pada anak kita, pada keluarga kita, suami kita, keluarga kita yang di kampung, ingatkan jangan sampai tertinggal walau 1 hari sekalipun. Untuk kita istiqamah tunaikan 2 rakaat sebelum sahur. Insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau lat-lat, selang-seling, dikhawatirkan malam yang kita tidak bangun tuh, malam Lailatul Qadar, habislah kita. Inilah hikmahnya kenapa Allah tak bagi tahu bila datangnya malam Lailatul Qadar. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak mengetahui secara persis kapan itu datangnya malam Lailatul Qadar. Tak tahu Rasulullah pun. Hanya saja Rasulullah memberikan tanda-tandanya sahaja ketika terjadinya malam Lailatul Qadar. Karena Allah hanya memberitahukan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan pada malam hari itu sahaja. Malam hari kapan? Adalah di malam bulan Ramadan. Yuk, jadi kita sama-sama semangatkan lagi diri kita. Walaupun sesibuk macam manapun urusan kita. Jangan tinggalkan. Sebelum kita melaksanakan pekerjaan kita untuk menyediakan sahur majikan kita, misalnya sebelum kita memasak di dapur, sebelum kita sibuk di dapur, tunaikan dulu 2 rakaat, tambahlah top up 1 rakaat witir, itu lagi bagus, paling tidak tadi 2 rakaat. Kalau yang tidak bekerja, bagi tahu pada keluarga. Paling tidak amalkan sholat isya berjamaah. Sholat isya berjamaah teruskan dengan tarawih. Bagi sesiapa yang menunaikan sholat isya dengan cara berjamaah di malam-malam bulan Ramadan, maka dia sudah mendapatkan separuh daripada qiyamul lail. Bayangkan? Tapi syaratnya berjamaah. Jadi suami-suami, puan-puan ini bagi tahu sholat berjamaah bang. Jangan banyakkan kat kedai kopi aja. Pergi ke masjid. Raih pahala yang banyak. Dengan sholat isya berjamaah di masjid, kata Ustaz, dia akan dianggap sudah mendapatkan separuh sholat qiyamul lail. Baik lagi kalau kita sempurnakan dengan kita menunaikan sholat subuh dengan cara berjamaah. Ini lagi.
Siapa yang sholat subuh berjamaah di malam bulan Ramadan, maka dia sudah sepenuhnya dianggap menunaikan qiyamul lail. Ya tak? Spesial bulan Ramadan. Jadi kalau kita dapat tuh sholat isya berjamaah, taraweh pun berjamaah, subuh pun berjamaah, ditambah lagi tadi sebelum sahur kita tunaikan sholat tahajud tadi, walaupun dengan 2 rakaat, masya Allah. Maka lipatan ganda pahala akan tercurah kepada kita semuanya. Harapan kita ditinggalkan dengan di bulan Ramadan meninggalkan kita semua segala dosa-dosa yang kesalahan yang pernah kita lakukan Allah bersihkan. Dan umpama kita perginya bulan Ramadan diri kita menjadi suci kembali. Kembali tiada dosa di dalam diri kita. Itulah harapannya, teman-teman. Jadi sempatnya. Jangan tak disempatkan. Ini peluang nih. Peluang keemasan. Berkali-kali saya ingatkan tidak ada siapapun yang dapat menjamin kita akan bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang. Tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Itu yang pertama. Mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua diberikan keistiqomahan. 2 rakaat setiap malam. Tapi berterusan itulah yang Allah akan Allah suka, yang Allah sukai. Tapi bagi yang bukan yang banyak selepas itu tak menunaikan lagi. Bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah amal ibadah yang sedikit tapi berterusan. Jadi ukur diri kita, kemampuan kita, tuan-tuan. Karena apa? Perintah Allah ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, apa yang kalian mampu. Ya tadi kalau kitanya mampu 2 rakaat setiap malam tunaikan, insya Allah semuanya itu berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuaikan dengan kemampuan. Itu yang pertama. Dan yang keduanya juga jangan lupa kita senantiasalah bersahur. Jangan kita bermalas-malasan untuk kita sahur. Kalahkan tuh ngantuk dan sebagainya. Anak-anak kita ajarkan untuk bersahur. Telepon keluarga kita di kampung, bangunkan, kejutkan. Hidupkan malam bulan Ramadan itu dengan bersahur. Karena sahur adalah ibadah sunnah juga yang diutamakan sepanjang bulan Ramadan ini. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda, tasakharu inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkatan. Jadi kalau Anda bersahur maka berkat. Allah akan berikan keberkahan. Sahur tak semestinya makan besar. Tidak semestinya makan nasi. 3 biji kurma pun sudah memadai. Itu adalah sahur. Kurang. Insya Allah. Takkan lemas. 3 biji kurma sahaja. Kalau Anda niatkan itu untuk berpuasa, ketika kita sahur, insya Allah itu akan sungguh bertenaga. Karena tadi ada keberkatan di dalam sahur. Ngangkat kardus. Insya Allah ada keberkatan.
Oleh karena itu, sahurnya kita lakukan jangan tengah malam. Lakukan sahur itu mendekati waktu subuh. Itu juga adalah waktu yang terbaik untuk kita menunaikan sahur. Bukan di awal-awal, sebelum subuh. Ya kan? Dan waktu sahur dah imsak. Jadi tak lama menunggu subuh itu. Ketika daripada waktu sahur kita dengan waktu subuh itu tidak lama. Itu adalah waktu yang terbaik dan sunnah sahur itu adalah diakhirkan. Bukan berarti diakhirkan udah masuk waktu subuh masih sahur, bukan. Ya kan? Terserah. Nah, 10 menit ya, 5 menit enggak. Selagi belum subuh, selagi belum terbitnya fajar, boleh lakukanlah sahur. Itu yang terbaik. Ya, cuma kan kita kan kadang ketika makan kan selalu lupa. Nah, kebablasan. Nah, ini yang kita harus wanti-wanti. Jangan sampai sahur kita dekat subuh, tak ingat-ingat waktu. Dikhawatirkan waktu sahur dah masuk waktu subuh. Imsak masih boleh makan. Nah, ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh maha memahami kita. Ketika sahur disunnahkannya untuk mengakhirkannya. Tapi ketika berbuka puasa adalah untuk menyegerakannya. Tapi tadi ingat menyegerakan buka itu sudah masuk waktu. Bukan waktu asar. Ustaz azan asar lah. Karena selalunya orang berpuasa ini azan asar dengan azan maghrib itu samar sama. Ya kan? Jadi jangan sampai. Ya kan? Syaratnya adalah masuk waktu maghrib. Terbenamnya matahari. Ya kan? Puasa itu mula daripada terbitnya fajar hinggalah terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu adalah bulatan matahari itu tenggelam sepenuhnya. Baru dibolehkan untuk kita makan dan minum. Jangan kita delaykan. Nanti nak sholat maghrib dulu. Jangan. Makan dulu. Batalkan dulu. Terpulanglah nak makan. Kan? Janji batalkan puasa terlebih dahulu walaupun dengan seteguk air putih. Jangan mendilekan buka puasa. Kalau kita mau mendapatkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan, ya kita sibuk kan kat dapur kan, nah sediakan buka puasa kan, tahu-tahu azan, break sekejap, batalkan dulu, minum air dulu, baru sambung lagi bekerja, sediakan makanan. Jangan kita sudah azan tapi kita masih mendelay-delaykan. Sesibuk macam mana pun tadi urusan kita. Misalkan ya kalau kita tahu sedang berpuasa nih kan sekarang. Nak on the way pergi balik, kita boleh jangkakan masa kan. Sama ada sampai sebelum maghrib atau maghrib di dalam bis, di dalam MRT kita tahu kan. Maka sediakanlah. Paling tidak tadi air minum. Maka itu adalah lebih baik. Itulah perkara-perkara sunnah yang kita perlu ambil perhatian penuh. Dan yang ketiganya, seiring berjalannya bulan Ramadan,
Yang kita juga harus menjaga keistiqomahan kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan ini. Semakin hari semakin kita lebih bersemangat lagi, lebih lagi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi lain juga dalam kita berbuat kebaikan pun harus juga lebih bersemangat lagi. Dalam kita bersedekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Semakin kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui, beliau adalah orang yang pemurah. Namun lagi pemurah di dalam bulan Ramadan. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih pemurah lagi. Semakin naiknya bulan Ramadan tuh, semakin mau meninggalkannya bulan Ramadan, semakin lagi menjadi pemurah. Jadi itu berbagi kebaikan. Apa yang kita mampu? Kalau kita mampu untuk mengeluarkan duit, bagi duit. Bagi berbuka untuk orang berbuka puasa. Berbuat kebaikan tidak semestinya menunggu kaya terlebih dahulu. Nah ini puan-puan yang harus kita ambil perhatikan, tingkatkan. Awal bulan Ramadan mungkin $1. Dua malam bulan Ramadan $2. Naik setiap malam $1. Kalau tak $1 50 sen lah naikkan. Ini yang harus kita lakukan. Kebaikan itu meningkat. Sifat kebaikan kita seperti tadi, bersedekah. Seperti kita berbuat kebaikan, menolong teman kita. Ini juga ada yang perlu kita tingkatkan sepanjang bulan Ramadan ini. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguh juga amat besar pahalanya bagi sesiapa yang bersedekah untuk orang yang berbuka puasa, maka Allah akan bagi ganjaran sepertinya, semisalnya dalam hadis itu. Semisalnya apa? Ya sama. Orang puasa itu, orang yang berpuasa itu pahalanya segitu, kita akan mendapatkan sama persis pahalanya dengan orang yang berpuasa itu. Walaupun kita tidak berpuasa karena mungkin kita sedang haid dan sebagainya. Tapi karena kita memberi sedekah untuk orang berbuka puasa, maka kita tetap mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa. Bayangkan, besar. Lagilah kalau kitanya sedang berpuasa, namun kita pun juga masih mau berbagi, menyumbang untuk orang berpuasa, lagilah double pahalanya. Satu pahala, ada ibadah puasa yang kita laksanakan sendiri, satu ibadah pahala puasa lagi daripada orang yang berbuka tadi dengan sedekah yang kita lakukan. 2. Nah ini nona. Ini juga perlu kita ajarkan. Kepada anak kita, kepada keluarga kita. Mungkin kita tidak bersedekah Kak Cindy. Sedekah dengan orang kampung kita. Dan sedekah yang utama adalah terhadap keluarga, ahli keluarga kita sendiri. Itu yang utama, pahalanya pun lagi besar. Mumpung kita berada di dalam bulan kebaikan, marilah sama-sama kita latih diri kita untuk kita menjadi orang yang senantiasa membawa kebaikan. Menjadi orang yang murah hati. Belajar untuk kita senantiasa tangan kita berada di atas. Saatnya kita latih di dalam bulan Ramadan ini, didik diri kita. Karena tadi
Karena apa? Falsafah Ramadan diantaranya adalah mengajarkan kita untuk kita apa? Merasa cukup daripada apa yang Allah telah beri kepada kita. Salah satunya tanda kita merasa cukup tadi, ringan untuk kita bersedekah kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah dan yakinlah, teman-teman. Tidak akan pernah berkurang sedikit pun harta yang kita belanjakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan menggantinya dengan sebaik-baik harta. Itu, teman-teman. Tak ada kat dunia ni, ada pernah dengar ke orang yang dermawan menjadi miskin? Tak ada. Semakin menjadi kaya ia. Tak ada lantas dia ni orangnya dermawan, banyak bersedekah di mana-mana, akhirnya jatuh bankrupt, jatuh bangkrut. Tak ada, jatuh miskin, tak ada. Yang ada semakin kaya. Itulah yakin. Banyak hikmah di sebalik sedekah yang kita lakukan. Apatah lagi lah kalau kita ni orang susah. Orang susah tapi mau lagi bersedekah, mau lagi menjadi dermawan. Itu Allah lebih mencintainya. Dibandingkan orang yang kaya, dia dermawan. Jangan Allah bagi ini ya. Kita ni susah, tapi kita mau memberi. Maka Allah lebih mencintai hambanya yang miskin, tapi bersifat dermawan. Itu dalam hadis qudsi dinyatakan. Ya. Berbanding orang yang kaya, dia dermawan. Tak heran. Allah sayang juga, Allah sayang. Tapi lebih sayang Allah tuh kalau melihat orang yang berkekurangan, tapi dia mau memberi. Nah ini teman. Ya. Nah, jadi asah. Didik diri kita teman-teman. Supaya kita menjadi hambanya yang senantiasa membawa kepada kebaikan. Mudah-mudahan mungkin Allah tidak menerima puasa ibadah puasa kita dikarenakan banyak bocornya puasa kita. Karena apa? Seharian tengoknya TV aja, tak TV. Seharian tengoknya handphone aja kan. Bermain media sosial aja, kerja ibadah. Kerja ibadah. Mungkin kan. Akhirnya bocor pahalanya, tak dapat. Mungkin bukan dengan cara itu. Mungkin mulut kita ni yang suka berkata kotor. Yang suka menggibah. Membicarakan hal orang lain, memburuk-burukkan kawan. Mungkin bukan mulut aja yang mengurangi, yang membocorkan pahala kita, tapi jempol kita. Update status, menyebarkan berita yang bohong. Apa? Gitu. Menggosip, sebarkan gosip semuanya lah. Oke? Itu juga. Memberikan komen yang tak senonoh, yang menyakitkan. Ini semuanya yang membocorkan pahala kita. Mungkin tadi puasa daripada diri kita tidak sempurna. Sehingga kan kita tak dapat penuh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita ikuti dengan kita bersedekah untuk kita memberi makan orang yang sedang berbuka puasa, tadi mendapat kesempurnaan, ditop up tuh daripada orang tuh. Itulah. Jadi ini kan puan-puan bukan setiap minggu datang ke masjid. Jangan juga jangan berat untuk masukkan $1, $2 itu ke tabung masjid. Ya. Itu adalah baik. Ya.
Ya, terus lagi selain daripada untuk kita senantiasa bersedekah, tingkatkan sedekah kita di sepanjang bulan Ramadan ini. Ya, sedekah tidak semestinya dengan harta. Ya, sedekah apa sahaja bentuk amal kebaikan kita. Tadi dengan kita menjaga mulut kita, lisan kita nih daripada bicara yang kotor, itu juga adalah merupakan sedekah. Menjaga dalam kita menyakiti hati di dalam media sosial, ya, menyakitkan hati orang, jari jemari kita pun juga sedekah. Ya kan? Tidak kita meng-share berita-berita bohong yang membuat kegaduhan, yang membuat orang saling bertengkar, menjadi provokator, yang bersifat memanas-manasi dan sebagainya. Itu juga adalah sedekah kalau kita tidak melakukan hal-hal yang itu. Banyak sedekah itu jenisnya. Ya kan? Itu mana. Jadi mari kita tingkatkan itu. Ya, karena ini adalah bulan yang penuh rahmah, maka kita harus juga memberi rahmah kepada orang dengan kita selalu berbuat kebaikan, tingkatkan amal kebaikan kita, teman-teman. Selagi masih kita berada di dalam bulan Ramadan, harapannya setelah Ramadan kebaikan itu menjadi kebiasaan kita semuanya. Ya, dengan demikian berhasillah puasa kita mendidik pribadi kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhirnya adalah yang perlu kita tingkatkan lagi semakin hari di malam-malam bulan Ramadan adalah dengan kita bertadarus. Siapa yang sudah 9 juz hari ini? 3 orang aja. 4. Semuanya ada berapa juz? Ada yang dah hatam? Hatam bukan target. Hatam itu bukan yang diserukan. Yang diserukan itu adalah mentadarusnya. Baca. Yang penting itu baca. Sebelah sini. Oh, ini bagus. Alhamdulillah. Kenapa? Malulah. Malu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah apa kurangnya? Kekasih Allah. Nabiullah. Tapi tiap malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertadarus dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tiap malam di malam-malam bulan Ramadan turun menemui Rasulullah, mentasmi, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Tadarus Rasulullah. Itu Rasulullah yang tiada dosa. Lah kita hari-hari banyak dosa, melakukan kesilapan, malas tadarus. Jadi jadikan hari-hari dengan Al-Quran. Kalau kita tidak mampu membacanya, belum lagi Ustaz, belum lagi pandai mengaji lah Ustaz. Dengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Saya pun ada buat tadarus online, dengarkanlah. Dengarkan. Mendengar saja kita dapat pahalanya. Di handphone kan banyak kan bacaan-bacaan Al-Quran kan. Dengarkan. Janganlah lagu koplo aja. Benar kan? Janganlah apa? Ya kan? Dangdut. Ya kan? Ataupun lagu Korea ke, lagu apa ke. Tinggalkanlah dulu. Itu udah 11 bulan dah. Allah bagi peluang. Nih, sekarang nih. Yuk kita dengarkan telinga kita ini senantiasa kita dengarkan Al-Quran. Sepanjang bulan Ramadan. Walaupun kita tak tahu membacanya. Tapi dengarkanlah Al-Quran. Insya Allah Kak
akan ada banyak kebaikan yang Allah akan bagi kepada kita. Kalau kita tidak mampu, jangankan mendengar, memandang Al-Quran sahaja itu sudah menjadi satu kebaikan. Mandang aja tak baca tuh, tengok aja Al-Quran tuh kan tenung aja tuh. Betul, nambah kebaikan. Awak pandang tuh surat apa majalah tuh tak dapat apa-apa pun. Tapi jika yang kau pandang itu adalah Al-Quran, maka di situ kebaikan. Bayangkan, itu Al-Quran. Ya kan? Ini adalah para amalan salafus saleh, para alim ulama. Karena Nabi SAW mencontohkan itu. Tahu Imam Syafi'i? Nah, Imam Syafi'i, beliau itu hari-harinya disibukkan dengan urusan fikih, ilmu fikih. Beliau pakar dengan fikih. Kitab yang fenomenal yang dia karang itu, kitabnya adalah Al-Um. Itu kitab fikih. Tapi di dalam ketika Ramadan datang, ia ketepikan tuh buku fikih. Ini fikih tau. Berurusan fikih pun urusan agama, amal, ibadah semuanya. Yang mengatur segala macam hukum hakam. Hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Tapi ketika datang bulan Ramadan, dia terletak tepi. Dia buka Al-Quran, dia pandang Al-Quran sepenuhnya. Nah itu. Ya, takkan pula kita tak boleh. Insyaallah boleh. Ya. Bukan aja, jangan target ini dulu, khatam dulu. Khatam itu soal nanti. Yang penting istiqomahkan kita setiap hari membaca Al-Quran, memandang Al-Quran, melihat mendengar Al-Quran. Walaupun satu ayat. Tapi kebangetan lah kalau satu ayat. Takkan boleh jadi kalau satu ayat satu hari baru 30 ayat. Itu Yasin pun tak selesai dalam satu bulan. Nah, janganlah, itu kebangetan lah. Dah banyak nikmat yang Allah beri pada kita kan. Berkorbanlah. Dengan kita membaca Al-Quran. Bulan Ramadan ya seperti mana pernah yang saya sampaikan. Ramadan ini tidak ada apa-apa istimewa pun. Istimewanya karena Al-Quran itu aja. Kenapa Allah menurunkan begitu banyaknya rahmat. Jadi istimewa bulan Ramadan ini dikarenakan Al-Quran itu aja. Kalau Al-Quran ini turun bulan Rejab itulah yang istimewa. Jadi rugilah kalau kita ini tidak mampu lagi berjinak-jinak dengan Al-Quran. Mungkin di hari pertama satu halaman. Di hari pertama. Sekarang ini dah 7 hari 8. Mungkin sudah harus 8 berarti satu hari. Kan begitulah harusnya targetnya. Mungkin di awal bulan Ramadan kita hanya mampunya 10 ayat aja. Ditambah seiring berjalannya menaiknya bulan Ramadan 20 ayat satu hari. Kan begitu. Lalu saya susah lah nak baca. Saya bekerja, tak sempat dan semua. Dengarlah cukup. Di mana waktu rehat tuh manfaatkanlah untuk kita memperdengarkan Al-Quran. Jangan rehat dangdut, jangan. Rehat Al-Quran, waktunya. Waktunya adalah syahrul Quran. Jadi kita harus mampu menyesuaikan diri kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Begitu. Insyaallah tidak ada ruginya. Ketika kita membaca Al-Quran,
yang dibaca daripada Al-Quran itu akan datang kepada kita di akhirat kelak nanti untuk memberikan syafaat dan kesaksian ke atas diri kita. Di mana ketika itu di akhirat tidak ada sesiapapun yang akan dapat menjamin kita. Tidak ada siapapun yang akan peduli dengan kita. Masing-masing semuanya dengan urusan dirinya sendiri. Namun ketika kita membaca Al-Quran di waktu hidupnya, maka Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat, pertolongan kepada kita. Sehingga kita akan terselamatkan dengan Al-Quran. Jadi raihlah syafaat melalui Al-Quran. Al-Quran yang memberikan syafaat adalah Al-Quran yang dibaca. Bukan Al-Quran yang diletakkan dekat almari. Bukan. Bukan Al-Quran yang diletak di dalam beg kita. Bukan. Tapi Al-Quran yang kita senantiasa baca. Oleh karena itu namanya Al-Quran. Tapi kalau yang tak dibaca itu namanya kitab. Nah, kenapa dia namanya Al-Quran? Karena Quranan itu adalah yang dibaca. Nah, kalau letak tepi, letak di almari itu bukan Quran. Itu namanya kitab. Tapi Al-Quran yang sungguhan adalah Al-Quran yang kita senantiasa baca di setiap harinya. Ya, kan ada waktu sholatnya. Betul lah, ada diberikan waktu sholatnya. Buka sekejap. Selepas kita sholat itu buka sekejap. Satu muka surat, kalau udah lancar bacaannya, tak sampai pun 1,5 jam. Satu muka surat itu paling juga 5 menit. Dah selesai. 5 menit. Oke? Nah, insya Allah mungkin itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Ya. Jadi apa tadi yang boleh kita take away? Apa yang telah kita kongsikan? Yang pertama, jam. Bersedekah aja. Yang pertama, tuh kan? Ya, dah lupa dah. Belum lagi saya keluar. Belum lagi saya keluar daripada dewan nih. Marilah kita meningkatkan amal ibadah kita. Salah satunya adalah dengan kita mendirikan sholat, qiyamul lail di malam-malam bulan Ramadan. Paling tidak sedikitnya 2 rakaat, yaitu sebelum sahur. Betul tak? Tahajud. Betul tak? Poin yang saya sampaikan itu. Harapannya apa? Mudah-mudahan kita termasuk bagian golongan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena kita konsisten mendirikan sholat tahajud 2 rakaat sebelum sahur. Walaupun kita tidak melaksanakan sholat taraweh. Dikarenakan penat dan sebagainya. Itulah keringanannya. Tapi jangan sampai tak buat. Itu yang pertama. Yang keduanya, ini alhamdulillah nih sedekah terus, mudah-mudahan sedekahnya banyak. Itu sudahlah, itu yang pertama. Sahur jangan ditinggalkan. 3 kurma aja. Sahur jangan ditinggalkan, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Sunnahnya sahur adalah kita tunaikan di akhir mendekat waktu subuh. Jangan pula sampai masuk waktu subuh. Itu namanya ngawur, bukan sahur.
Terus lagi apa? Dan juga apabila kita mau berbuka, maka segerakanlah berbuka puasa. Jangan mendelaikan karena itu adalah termasuk sunnah dan juga ada keberkatan. Terus lagi apa? Sedekah. Ini banyak nih sedekahnya nih banyak ya. Dari awal berarti poin pertama sedekah, poin kedua sedekah, ketiga sedekah juga. Kan sedekah. Jadilah buat kebaikan, tingkatkan kedermawanan. Kita didik untuk kita menjadi tangan yang berada di atas. Insya Allah dengan sedekah kita mengharap kesempurnaan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang kita sedekahkan untuk orang yang sedang berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahalanya seperti orang yang sedang berpuasa. Ustaz, saya menyajikan itu semua masak sama. Tapi syaratnya masaknya tulus, ikhlas. Jangan masaknya dengan jengkel, dengan berbagai macam. Kalau banyak jengkelnya tuh nasib lah. Terus apa yang terakhir? Yang terakhir apa? Baca Al-Quran. Boleh ya? Tadarus. Itulah. Jadi ada berapa semuanya? Ada 4. Coba ulangi. Ada 4, betul. Itu udah mulai berubah lah. Ini memang imannya mudah tergoda nih. Oke. Apapun lah. Mana yang diingat itu praktikkanlah. Untuk kita sama-sama. Jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Oke. Itu saja perkongsian kita pada petang hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita hadiahkan Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Ali Sukir, Joko Ananto, Ibu Saryono, dan juga almarhumah Naziah binti Akwan, almarhum Bakarudin bin Delan. Kita hadiahkan kepada nama-nama arwah almarhum dan juga almarhumah dengan surah Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa mereka almarhum dan juga almarhumah, dan mudah-mudahan Allah luaskan liang lahatnya, Allah bagi penerangan alam kuburnya, Allah tempatkan di sisinya dengan sebaik-baik tempat bersama-sama orang yang saleh dan juga salehah. Al-hadiniya wa kullu niyatin khasa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ada soalan juga, apa yang terbaik untuk dilakukan kita ataupun doa untuk ibu yang sudah meninggalkan kita, tidak lain tidak bukan adalah doa dengan kita menghadiahkan Al-Fatihah di setiap kali kita mengingatinya. Kalau kita ingat ibu kita, hadiahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk ibuku. Baca Al-Fatihah. Itu yang terbaik. Jadi setiap untayan Al-Fatihah yang kita baca daripada seorang anak untuk ibunya, itu akan sampai terus. Itu. Kita doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakiran. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وانقل لصحابة رسول الله أجمعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
واكرم نزولهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم وادخلهم إلى الجنة مع الأنبياء. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم طول أمورنا وسخح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وقربنا إلى الخير وابعدنا إلى الشر وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا يا رزاق يا غني يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا قاضي الحاجة استجب لنا هذا دعانا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.